Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang aqsamul kalimah, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kita telah mengetahui pada pertemuan sebelumnya tentang definisi al-kalimah, yaitu qaulun mufradun, sebuah ucapan yang tunggal, yang tidak tersusun dari beberapa kata. Nah, di dalam bahasa Arab, kata itu ada beberapa jenis. Mu'allif mengatakan al-kalimatu thalathatu aqsamin. Kata itu ada 3 macam, sehingga kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca kitab-kitab para ulama, maka kata-kata yang ada di dalam kitab-kitab tersebut tidak terlepas dari ketiganya, tidak ada yang keempat. Apa itu? Yang pertama ismun, yang pertama adalah isim. Kalau dalam bahasa kita sederhananya ya, kata benda. Kata benda seperti mobil, seperti masjid, seperti rumah. Nah, di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan isim. Kemudian jenis kata yang kedua adalah fi'il atau fi'lun wa fi'lun. Bahasa gampangnya dalam bahasa kita adalah kata kerja. Kata kerja. Walaupun nanti kalau kita belajar tingkat lanjutan, tidak semua fi'il itu kata kerja, tetapi untuk mempermudah ya demikianlah yang sudah masyhur di tengah-tengah para ad-darisin, orang-orang yang belajar ilmu nahwu. Kalau fi'il itu diartikan kata kerja, seperti makan, seperti minum, seperti berlari, itu semua disebut fi'il. Kemudian yang ketiga adalah wa harfun. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Nah, al-kalimah, kata di dalam bahasa Arab ini hanya ada 3 ini. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kalau kita potong kata demi katanya, itu tidak lepas dari ketiga jenis ini. Bisa jadi isim, bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Terkadang berkumpul semuanya, terkadang berkumpul hanya sebagiannya saja. Intinya hanya 3 kata ini yang ada dalam bahasa Arab. Maka ketika kita mempelajari bahasa Arab, yang kita pelajari hanya 3 jenis kata ini, maka menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sebenarnya cukup mudah, karena yang perlu kita pelajari hanya isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf. Nah, kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan awalan al-ismu. Baik, awalan al-ismu, yang pertama adalah al-ismu. Di dalam bahasa Arab, awalan ini bisa kita i'rab sebagai sifatun. Bisa kita i'rab sebagai sifatun. Sifatun bagi masdar yang dihapus, yang mana masdar itu merupakan masdar mansub yang di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Kalau kita nampakkan, mungkin kita bilang urattibu tartiban awalan. Urattibu tartiban awalan. Afwan ya teman-teman, ini tulisannya sulit. Tartiban awalan, ini tambahan saja, ini nggak usah terlalu diambil pusing. Aku menyusunnya
tartiban awalan pada susunan yang pertama. Nah, di sini uratibu fi'il fa'il, tartiban sebagai maf'ul mutlak, kemudian awalan sebagai sifat bagi maf'ul mutlak ini. Nah, kurang lebih seperti itulah i'rabnya dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim. Mu'alif mengatakan huwa kalimatun dalla ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah sebuah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya. Yakni bahasa mudahnya adalah kata yang memiliki makna sendiri. Memiliki makna sendiri. Nah, ini penting. Walam taktarin bizamanin, dan makna ini, makna yang ada dalam kata tersebut tidak berhubungan dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, waktu itu kan ada 3 ya, waktu yang telah terjadi, waktu yang sedang terjadi, atau waktu akan terjadi. Nah, kata kalimat isim itu tidak menunjukkan atas kejadian. Contohnya, kalau kita di sini disebutkan oleh mu'alif nahu, contohnya adalah Muhammadun. Kalau kita artikan Muhammadun, ya nama orang si Muhammad, dia memiliki makna sendiri. Muhammad ini adalah nama bagi orang tertentu. Fatimatu, nama perempuan. Qalamun, pena. Kalau kita bilang qalamun, berarti kata yang memiliki makna sendiri, yaitu pena untuk menulis. Nah, tetapi qalamun ini tidak terikat dengan waktu. Tidak bisa kita artikan dengan telah waktu, sedang waktu, akan waktu, atau waktulah. Tidak ada. Kitabun, sebuah kitab, telah kitab, sedang kitab, akan kitab, tidak bisa. Sehingga artinya adalah setiap kata yang kalau kita tambahi telah, akan, atau sedang itu nggak cocok, maka itu isim. Maka itu isim. Berbeda dengan nanti fi'il. Berbeda dengan fi'il itu kalau kita tambahi telah, akan, sedang, itu cocok. Seumpama makan, telah makan, sedang makan, akan makan, itu disebut fi'il. Kalau nggak cocok namanya isim. Nah, contohnya ini kitabun, sebuah kitab, kemudian syajaratun, sebuah pohon, baitun, rumah, karamun, mulia, bukhlun, bakhil. Baik yang nampak atau tidak nampak, kalau kata itu memiliki makna sendiri dan tidak ada hubungan dengan waktu, maka itu namanya isim. Fakullu kalimatin, maka setiap kata minal kalimati as-sabiqati ismun, maka setiap kalimat dari kalimat, atau kita ulangi, maka setiap kata dari kata-kata yang disebutkan ini itu adalah isim. Nah, ini di sini di i'rab sebagai khobar. Nah, ini mubtada'nya ini kullu. Li'annaha tadullu ala ma'nan fi nafsiha, dikarenakan ia, yakni kata-kata ini memiliki makna sendiri. Syajaratun, sebuah pohon. Walam taktarin bizamanin, namun makna tersebut tidak berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, dari dulu sampai sekarang syajaratun. Nah, berarti kita telah mengetahui arti daripada isim. Sekarang kita belajar alamatul ismi, tanda-tanda isim. Nah, bagaimana sih kalau kita membaca Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bagaimana sih kita bisa membedakan kata-kata tersebut, apakah dia isim, kata benda, apakah dia fi'il, kata kerja, atau apakah dia huruf di dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, ternyata di dalam bahasa Arab itu ada tanda-tandanya, sehingga kalau kita memahami tanda-tandanya, kita akan dengan mudah untuk memahami atau membedakan di antara ketiga jenis kalimat tersebut. Mu'alif mengatakan lil ismi alamatun tumayyizuhu anil fi'li wal harfi. Isim itu memiliki tanda-tanda yang membedakan dirinya dari fi'il dan huruf. Nah, membedakan dirinya, membedakan isim daripada fi'il dan huruf, ada tanda-tandanya. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila engkau mendapati salah satu
dari tanda-tanda tersebut pada suatu kata. Kita ulangi, idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin, apabila engkau mendapati satu saja dari tanda-tanda tersebut pada suatu kata, ada tanda-tandanya satu saja, au ra'aita, atau engkau melihat annaha takbaluha, bahwasanya kata tersebut takbaluha bisa menerima tanda-tanda yang nanti akan disebutkan, tanda-tandanya, fahkum, maka hukumi alaiha bi annaha ismun, maka hukumilah atas kalimat tersebut bahwasanya dia adalah isim, hukumi sebagai isim. Yani isim itu memiliki tanda. Kalau engkau dapati sebuah kata ada tanda isim padanya, maka harus engkau hukumi ini isim, bukan fi'il. Atau dia bisa menerima, maka hukumi dia sebagai isim. Apa tanda tersebut? Beliau mengatakan yang pertama adalah al-jar, dia bisa di kasroh, bisa di jar. Nah, jar tidak hanya kasroh, tapi untuk memudahkan kita bilang jar kasroh. Seumpama fil baiti, bisa di kasroh, maka ini isim. Yang kedua bisa ditanwin, baitun bisa ditanwin. Kemudian wan nida, dan bisa dipanggil atau dipanggil, maka isim, karena yang dipanggil itu isim, kata benda, yang dipanggil itu benda. Nggak mungkin kata kerja, wahai makan, nggak mungkin, wahai minum, nggak mungkin. Tapi wahai fulan, wahai alan, wahai si A, wahai si B, bahkan untuk hewan sekalipun bisa dipanggil. Nah, itu yang dipanggil namanya isim. Kemudian yang keempat adalah al, kata yang bisa kemasukan al, kemudian wal isnadu ilaihi, dan al isnad ilaihi. Ini insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.